Halo teman-teman, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas segala hal di dalam fisika dasar, dan channel ini menjadi acuan di dalam belajar fisika dasar di perguruan tinggi, khususnya di ITB atau di TPB ITB ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan dari teori rotasi benda tegar, itu tentang torsi atau biasanya torsi ini ditulisnya adalah torka ya, torque gitu kan. Torka, gini, torque ya. Simbolnya biasanya dengan huruf Yunani seperti ini ya, tau ya. Oke. Nah, sebenarnya torsi itu apa, teman-teman? Nah, torsi itu adalah sebuah gaya ya, sebuah gaya yang diberikan kepada sebuah benda ya. Apakah benda tegar atau benda diskrit. Nah, itu benda ini akan mengalami sebuah gerakan rotasi, teman-teman ya. Jadi kalau kita mengenal F ya, yang F itu gaya biasa. Oke, ini akan menyebabkan gerakannya linear. Jadi benda akan menyebabkan gerakan linear, gerak lurus, gerakan linear. Nah, tapi kalau torsi, torsi ini akan menyebabkan sebuah benda ini menjadi bergerak secara rotasi ya, gerakan rotasi. Oke, saya ilustrasikan dengan misalkan sebuah obeng ya, misalkan gitu. Kunci Inggris atau obeng gitu ya. Nah gitu. Nah ini akan mengambil misalkan sebuah paku atau baut gitu ya di sini. Oke. Nah kita akan memberikan gayanya. Nah ada yang di sini F-nya F1 misal. Ada yang di sini F2. Ada yang tepat di sini F3 dan sini F4. F4 ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman gaya yang diberikan kepada si obeng ini ya, si kunci Inggris ini obeng ya, yang memberikan gaya terbesar yang mana, teman-teman, untuk berotasi? Kalau F4 itu sebenarnya tidak akan mengubah apapun. Jadi kalau ini kunci Inggris gitu, kita kasih dorong gini, F yang 4 tidak ada menghasilkan apapun. Ya torsinya 0. Kalau F4 itu nanti torsinya adalah 0. Torsinya. Oke. Nah, F1 itu memberikan torsi yang paling besar. Oke, teman-teman. Jadi F1 torsinya paling besar, terbesar, oke. Nah, torsi 2 itu lumayan, oke. Kedua setengahnya gitu. Nah, F3 itu torsinya 0. Kenapa 0? Karena gaya yang dilakukannya itu terhadap porosnya sama, teman-teman. Nah, sehingga dari analogi ini kita akan merumuskan definisi dari sebuah torsi ya. Oke, definisi secara kasarnya dulu ya. Jadi belum secara umum, belum. Oke, berarti torsi adalah perkalian dari sebuah jarak ya, jarak dari poros ke gayanya. Oke, R dikali gaya yang tegak lurusnya ya. Nah, RF sin theta. Oke, jadi yang bisa menghasilkan itu kita tinjaunya sekarang yang sudutnya tegak lurus ya. Kalau ini nggak tegak lurus karena nggak ada jaraknya. Jadi sebenarnya torsi itu bergantung sama F dan R, sama R dan F. Oke, jadi R itu apa? R itu disebut lengan momen ya, lengan momen. Kalau F ya gayanya ya. Nah, lengan momen itu apa? Jarak dari poros itu berarti sumbu putar ya, terhadap gayanya. Nah, teman-teman, ternyata penulisan torsi ini bisa kita tulis dalam dua bentuk ya. Yang pertama kita tulis yang seperti ini, R dikali F yang tegak lurus ya, F sin theta. Oke. Atau satu lagi, atau ini jadi R F yang tegak lurus. Atau saya tulis lagi menjadi yang tegak lurusnya adalah jaraknya, lengannya, R sin dikali F, atau menjadi R tegak lurus terhadap F. Oke, kita analisis lagi, misalkan kasih contoh benda tegar yang lain, benda tegar umum, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah,
ini misalkan titik porosnya titik O. Nah, kemudian kita ingin memberikan sebuah gaya di ujungnya ya dengan sini F gitu kan. Nah, ada F gitu. Berarti kita ambil garis jaraknya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah R-nya. Oke. Nah, yang pertama kita tuliskan F yang tegak lurus. Nah, berarti ini membentuk sudut teman-teman. R dengan F-nya membentuk sudut C. Nah, sehingga si F ini kita bagi menjadi ada yang F tangen sial ya yang menyinggung titik ini, ada yang arahnya F radial. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini torsi yang dilakukan itu adalah R dengan F yang tegak lurus. Nah, F sin theta yang mana yang ini? Jadi atau R F yang tangensial. F tangensial itu kan F sin. Nah, ini kan tegak lurusnya depannya kan, depan sudutnya. Itu yang pertama ya. Jadi torsi itu bisa kita tinjau dari dua bentuk ya, apakah yang F yang tegak lurus atau R-nya tegak lurus. Bagaimana kalau R-nya yang tegak lurus? Oke, kita perpanjang garis kerjanya, garis gayanya. Nah, ini disebut garis gaya, garis kerja, sorry. Kita perpanjang dan kita cari R yang tegak lurus. Ini R yang ini, ya kita ambil yang tegak lurusnya. Nah, berarti yang ini teman-teman. Nah, ini tegak lurus, ini kan tegak lurus. Nah, gitu. Oke, nah berarti inilah R sin theta yang ini, R sin C. Nah, ini dengan F. Oke, jadi kalau torsi yang ini adalah R yang tegak lurusnya dikali dengan F. F-nya yang lurus. Oke, berarti R tegak lurus dengan F. Nah, oke, berarti kita udah mengenal bahwa torsi itu adalah perkalian dari jarak dari poros ke gayanya dengan gayanya, teman-teman. Jadi jarak ini mempengaruhi besar kecilnya, seperti yang di sini ya. Atau kita kenapa gagang pintu ya, ini pintu gitu. Pintu kan ada di rumah nih. Nah, kenapa gagang pintu diletakkannya di ujung, teman-teman? Nah, di sini. Ini kan engselnya di sini. Ini kita lihat dari atas ya. Nah, ini gagang pintunya di sini. Kenapa gagang pintunya nggak di sini atau dekat engsel gitu? Kenapa? Karena jelas. Karena jaraknya mempengaruhi, teman-teman. Jaraknya mempengaruhi torsi. Jadi kalau nanti teman-teman si gagang pintunya di tengah-tengah, itu nanti tidak memberikan torsi maksimum nanti teman-teman. Dorongannya nanti tidak maksimal untuk berputarnya. Oke. Apalagi nanti di ujung di sini yang nggak berputar, si pintunya ya tetap nggak akan muter gitu, nggak akan kebuka gitu. Oke, itu adalah definisi yang secara secara manualnya gitu ya. Belum secara vektornya belum secara matematik belum. Ini secara pengamatan, teman-teman ya, pengamatan. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi di dalam benda itu bermacam-macam gaya yang menyebabkan dia berputar. Misalkan ada yang ke sini F1 gitu kan. Sorry. Sinilah. Nah, ini ada F1, oke. Yang titik O nya di sini. Ada misalnya satu lagi ada F2 di sini. Nah, ini menyebabkan dua-duanya berputar, teman-teman, berotasi. Oke, kalau kita tarik garis ini adalah yang tegak lurusnya ya. Nah, ini porosnya di sini, misalnya porosnya di O. Nah, tegak lurus. Kita ambil yang tegak lurus. Oke. Nah, nanti kenapa tegak lurus nanti kita akan jabarkan sebentar lagi dengan menganalisis dari matematiknya, dari vektornya ya. Kalau ini kita kenapa harus tegak lurus? Bagaimana kalau miring atau enggak? Kan harus tegak lurus kan. Nah, kenapa harus tegak lurus nanti dari vektornya kita tinjau. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau kita tinjau porosnya di titik, oke. Titik sini gitu kan. Oke. Nah, F1, F2, ini F1 ya. F1 itu akan membuat si benda tegar ini bergerak berlawanan jarum jam sini. Oke, kalau F2 dia geraknya ke sini. Si poros atau si benda tegar di poros ini ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa kita akan berasumsi ya berkomitmen itu membuat sebuah perjanjian. Di beberapa textbooks ya, di Halliday, Tipler, Young, Sirway, Cutnell,
dan banyak lagi ya. Itu biasanya ya, jika rotasinya berlawanan jarum jam, berlawanan, itu torsinya adalah positif teman-teman. Oke, ini hanya perjanjian saja. Kalau dia searah jarum jam, nah maka torsinya adalah negatif ya, negatif. Nah, sehingga sigma torsi atau torsi neto ini kan mirip dengan gaya biasa, gaya F ya. Jadi sigmanya bisa dijumlahkan karena vektor dia. Berarti torsi 1 positif kan dikurangi nanti torsi kedua. Berarti nanti F1 dikali R, ini R dikali R min F2 dikali R. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi torsi itu gaya yang berputar itu bergantung pada jarak dan besarnya F ya, teman-teman. Oke. Nah, kita akan tinjau tentang analisis vektornya ya. Oke, secara umum. Jadi bagaimana keluar sin-nya ya. Perkalian sin itu dapat dari mana? Oke. Nah, sebelum ke vektor saya akan tinjau sedikit tentang satuan ya. Torsi itu adalah R dikali F ya. R itu adalah meter ya. Meter dikali Newton. Nah, hati-hati teman-teman. Ini ada meter Newton. Tahu kan definisi usaha F dikali S. F itu Newton dikali meter. Mirip gak teman-teman? Nm, Mn. Hampir mirip. Dan ini selalu diganti menjadi joule. Si usaha ini, work itu. Bagaimana kalau torsi, apakah jadi joule? Tidak teman-teman ya. Meskipun penulisannya sama, tapi dia tidak besaran yang berbeda. Jadi ini bukan joule teman-teman. Jadi penulisannya bisa Newton meter, bisa meter Newton, sama aja. Tapi teman-teman tidak boleh menulisnya menjadi joule. Itu nanti berubah nanti kuantitasnya jadi sebuah usaha ya. Sedangkan kita bukan seperti itu. Ini adalah tentang torsi. Oke. Hati-hati ya teman-teman, ini diingat. Oke. Nah, kemudian tentang analisis vektornya ya. Analisis vektornya. Nah, torsi itu merupakan sebuah perkalian ya, perkalian cross dari R cross F. Nah, ini teman-teman. Ya. Ya. Dan ini tidak boleh dibalik karena kalau dibalik nanti arahnya berbeda. Jadi jangan F cross R, jangan R cross F. Nah, kita tahu bahwa di dalam matematik bahwa perkalian cross itu menghasilkan sudut sin teman-teman. Besarnya R dikali besarnya F sin C. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti vektor ini besarnya torsi ya. Atau torsi juga tidak apa-apa. Torsi juga. Nah, oke, torsi aja. Nah, berarti ini bisa besarnya juga nggak apa. Nah, berarti ini apa teman-teman? Itu kenapa ada sin tadi? Nih muncul sin. Kenapa harus tegak lurus? Karena perkalian R cross F itu menghasilkan sudut sin teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan tinjau arahnya kemana? Arah torsinya teman-teman. Oke. Misalkan ini, kita tinjau di 3 dimensi gitu ya. Jadi ini ada sumbu X gitu ya. Ini ada sumbu Y. Nah, ini ada sumbu Z. Gitu ya. Ini misalkan ada sebuah titik di sini, titik A. Oke, dengan jaraknya kalau ditinjau ini adalah R. Nah, kemudian di titik A ini tentang benda tegak. Titik A ini bekerja sebuah gaya F, misalkan di sini F. Nah, berarti nanti ada sudut di sini. Nah, berarti kalau kita ambil yang ini yang tegak lurus ya, berarti misalkan F-nya yang tegak lurus ya. Kita ambil di sini. Tegak lurus dengan R, sorry ya. Berarti ini yang ini. Tegak lurus, nah ini. Ini adalah F sin C, F tangan. Nah, sehingga dengan kaidah tangan kanan teman-teman ya. Karena ini 3 dimensi. Seperti itu. Oke, berarti teman-teman R-nya adalah yang jempolnya. Nah, ini adalah R, vektor R. Kemudian teman-teman yang ini adalah vektor F-nya. Nah, berarti vektor torsinya adalah yang ini teman-teman.
yang telapak tangan. Oke, coba kita lihat. R-nya ke sini. Nah, arah R-nya ke sini. Oke. Berarti ke sini, sini, F-nya ke sini. Tegak lurus kan? Berarti tahu torsinya kemana? Torsinya ke sini, ke atas. Berarti ke sumbu Z-topi teman-teman. Ya. Berarti kalau yang ini kan FC-nya tegak lurus. Berarti torsi adalah R, F ya, yang tegak lurus. Arahnya kemana? Ke sumbu Z-topi atau K-topi. Nah seperti ini teman-teman. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mencari yang tegak lurusnya adalah R-nya. Oke, bisa sama aja. Sama saja teman-teman. Oke. Oke. Nah ini titiknya di sini. Ini R. Oke. Ini F-nya ke sini. Nah, kita tarik garis kerjanya ke sini. Oke. Dan kita ambil yang tegak lurus R-nya. Nah, berarti ini tegak lurus. Ya, tegak lurus. Berarti ini posinya. Ini posisi. Oke. Berarti kalau yang ini torsinya adalah R yang tegak lurus dikali F, teman-teman. Berarti kemana arahnya? Sama. Berarti kita ambil R yang tegak lurus ini. Berarti ini R, yang ini F nya lurus ke sana, ini F. R sin theta dikali F. Ini kan. Nah, tetap dia torsinya ke arah sumbu Z-topi. Tetap di sini. Berarti arah K-topi ya, positif. Kalau negatif gimana? Sama. Kalau negatif juga nggak apa-apa. Negatif berarti arah Z-nya ke bawah. Oke. Berarti tinggal dibalik. Berarti misalkan ini R-nya ke sini, F-nya ke sana, tuh dia ke bawah Z-nya. Torsinya ini juga sama. Berarti kebalik. Berarti R-nya ke sana arahnya, F-nya masuk, ini ke sini. Oke, mungkin itu saja teman-teman penjelasan tentang torsi secara umum ya. Baik dari segi pengamatan di lapangan ataupun dari segi vektornya teman-teman, analisis vektor matematika. Oke, dukung terus channel ini dengan subscribe ya, tombolnya dan loncengnya dinyalakan bagi teman-teman yang baru gabung ya. Oke, bagi teman-teman TPB ITB yang kesulitan di ujian di UTS-nya, di kuis ataupun di praktikum, di tutorialnya, nanti kita bantu di tim MESC ini. Teman-teman akan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, juga nanti memudahkan teman-teman membahas soal-soal yang susah ataupun tidak dimengerti. Oke, saya tunggu di MESC ya. Salam berfisika.com. Dadah.